Arsenal putus kontrak penjaga gawang Alex Runarsson. Arsenal mengambil keputusan untuk memutus kontrak Alex Runarsson dan penjaga gawang asal Islandia ini resmi bergabung dengan FC Copenhagen dengan status bebas transfer. Sebelumnya, The Gunners meminjamkan Alex Runarsson ke tim Championship Cardiff City pada bulan Agustus lalu. Dan ia seharusnya menghabiskan seluruh musim bersama klub asal Wolves tersebut di kasta kedua. Namun Arsenal telah memutuskan untuk mengakhiri peminjamannya dan Runarsson kini bergabung secara permanen ke tim Liga Champions Copenhagen, di mana sang juara Liga Denmark tersebut sempat meraih kemenangan mengejutkan atas Manchester United pada bulan November, dan mereka akan menghadapi Manchester City di babak 16 besar. Sementara Runarsson akan menggantikan Kamil Grabara di Copenhagen, yang akan segera meninggalkan tim asal Jakob Nistrup itu untuk bergabung dengan klub Bundesliga Wolfsburg. Diketahui Runarsson tiba di Arsenal pada tahun 2020 dari klub Prancis Dijon dan membuat total 6 penampilan untuk The Gunners dengan 3 diantaranya menghasilkan clean sheet. Pemain berusia 28 tahun ini telah tampil 27 kali untuk Islandia dan merupakan bagian dari squad mereka untuk Piala Dunia 2018 di Rusia. Langkah kejutan Arsenal demi boyong Marcus Rashford. Arsenal dikabarkan terus memantau situasi Marcus Rashford di Manchester United dan mempertimbangkan untuk merekrut sang penyerang pada musim panas mendatang. Pemain berusia 26 tahun itu telah berjuang untuk menunjukkan performa terbaiknya untuk Setan Merah selama musim 2023-2024, hanya mencetak 4 gol dan memberikan 6 assist dalam 26 penampilan di semua kompetisi. Ada sejumlah spekulasi seputar masa depannya selama beberapa hari terakhir setelah kejadian pekan lalu, di mana Marcus Rashford kedapatan mengunjungi sebuah klub malam di Belfast pada hari Rabu dan Kamis malam sebelum mengaku sakit saat latihan pada hari Jumat. Rashford tidak terlibat dalam pertandingan Piala FA melawan Newport County pada Ahad. Manchester United juga menyatakan bahwa dia tidak sehat, tetapi pelatih kepala Erik ten Hag mengatakan setelah pertandingan bahwa dia akan menangani situasi tersebut. Pada hari Senin, klub merilis sebuah pernyataan yang mengonfirmasi bahwa masalah internal telah diatasi. Dan Ten Hag menegaskan kembali sikapnya selama konferensi pers pada hari Rabu. Ten Hag mengatakan bahwa pemain berusia 26 tahun itu telah bertanggung jawab atas tindakannya dan bersikeras bahwa masalah tersebut sekarang ditutup. Namun munculnya Rashford di klub malam tersebut diduga telah membuat rekan-rekan setimnya marah dan ada klaim bahwa Paris Saint-Germain sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali minat mereka di musim panas. Sementara Manchester United sendiri diduga tidak berniat untuk menjual Rashford dan telah melupakan kejadian pekan lalu. Namun menurut Football Insider, Arsenal terus memantau situasi tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa The Gunners sangat tertarik pada Rashford selama musim panas 2022 dan sekarang dapat menghidupkan kembali minat mereka selama jendela transfer musim panas mendatang. Arsenal ternyata bisa saja rekrut Ivan Toney selama bulan Januari. Menurut pakar Financial Fair Play dan penasihat keuangan Stefan Barson, Arsenal sebenarnya bisa saja merekrut Ivan Toney dari Brentford pada bulan Januari tanpa melanggar peraturan keuangan. Bukan rahasia lagi bahwa tim asuhan Mikel Arteta sedang mencari penyerang tengah baru dengan Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah hanya mencetak 9 gol di Premier League musim ini. Bintang Brentford Ivan Toney sangat dikaitkan dengan The Gunners dan beberapa klub lainnya termasuk Chelsea dan Manchester United. Brentford diperkirakan menuntut setidaknya 80 juta pound sterling untuk Toney, sesuatu yang diisyaratkan oleh Stefan Barson bahwa Arsenal memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun mereka tidak melayangkan tawaran resmi untuk memboyong pemain berusia 27 tahun itu dan akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan perekrutan di bulan Januari. Namun Barson bersikeras bahwa The Gunners sebenarnya tidak terancam melanggar peraturan FFP. Ancaman kepada Arteta jika kalah dari Liverpool. Arsenal kembali membuntuti Liverpool yang berada di puncak klasemen dengan selisih 5 poin menjelang pertandingan sengit di Emirates Stadium. Setelah 4 pertandingan tanpa kemenangan, Arsenal sukses meraih poin penuh pada 2 pertandingan terakhir melawan Crystal Palace dan Nottingham Forest. Dan Paul Persson yakin mantan klubnya harus menghindari kekalahan melawan tim asuhan Jurgen Klopp jika mereka ingin melanjutkan perburuan gelar Premier League pertama mereka dalam 20 tahun terakhir.
Semuanya tergantung pada akhir pekan ini. Mereka tampil buruk di Piala FA. Jika mereka kalah dari Liverpool, mereka keluar dari perburuan gelar. Jadi bagi saya semuanya tergantung pada akhir pekan ini, ujar Paul Merson kepada Sky Sport. Diketahui Arsenal akan berusaha untuk membalas dendam setelah tersingkir dari Piala FA oleh Liverpool setelah kekalahan 2-0 di Emirates Stadium bulan lalu. Sementara itu, The Reds akan didukung oleh kemenangan telak 4-1 atas Chelsea dan saat ini sedang dalam 4 kemenangan beruntun di Premier League. Sebuah kemenangan atas The Reds akan membuat The Gunners memperkecil jarak dengan tim asuhan klub menjadi 2 poin. Sedangkan sebuah kekalahan akan membuat tim tamu memperpanjang keunggulan mereka atas anak asuh Arteta menjadi 8 poin. Ian Wright kritik kebijakan Mikel Arteta. The Gunners selamat dari ancaman menit-menit akhir dan mengamankan kemenangan 2-1 atas Nottingham Forest tengah pekan lalu. Namun fokus pasca pertandingan berpusat pada keributan antara dua pemain bertahan Arsenal. Ben White terlihat kesal dengan cara Alexander Zinchenko mengawal Gonzalo Montiel yang berada dalam posisi onside menjelang upaya Taiwo Awoniyi yang memicu terjadinya gol di menit-menit akhir. Kemampuan bertahan Zinchenko menjadi sorotan akhir-akhir ini dan ia melakukan kesalahan yang sama dalam hasil imbang 1-1 melawan Liverpool pada Desember lalu yang menjadi penyebab gol penyeimbang dari Mohamed Salah. Mikel Arteta langsung menghampiri Zinchenko setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan untuk meredakan situasi. Namun Ian Wright percaya bahwa ia seharusnya membiarkan para pemain menyelesaikan masalah ini sendiri. Tentu masalah tersebut akan menjadi cambukan bagi Arsenal untuk kembali mengejar gelar juara. Pasalnya meskipun menang atas Nottingham Forest, Arsenal tetap terpaut 5 poin dari pemuncak klasemen Liverpool menjelang pertemuan kedua tim tersebut di Emirates Stadium pada akhir pekan ini, setelah The Reds meraih kemenangan 4-1 atas Chelsea. Thomas Frank beri duo London. Baik Arsenal maupun Chelsea menginginkan Ivan Toney di bursa transfer Januari saat Mikel Arteta dan Mauricio Pochettino membutuhkan pemain nomor 9 yang sudah terpercaya namun tidak ada pihak yang bisa mengamankan kesepakatan. The Gunners menjalani bursa transfer Januari yang tenang di tengah kekhawatiran atas peraturan profitabilitas dan keberlanjutan. Dan harapan mereka untuk mendapatkan Toney pupus saat Brentford menaikkan banderolnya menjadi 100 juta pound sterling. Sementara Toney kembali beraksi pada bulan Januari setelah absen selama 8 bulan karena melanggar peraturan taruhan. Pemain asal Inggris ini telah mencetak gol dalam 2 pertandingan Premier League, menunjukkan kepada Arsenal dan Chelsea apa yang mereka lewatkan. Untuk itu, Thomas Frank memperingatkan Arsenal dan Chelsea bahwa Brentford akan selalu memiliki keputusan akhir atas masa depan Ivan Toney setelah rumor transfer yang berkembang selama bulan Januari. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!